Oke, udah aktif. Oh, oke. Perkenalkan, saya Krisna Ciputra dari kelas IT ITA 06 dengan NIM 220401 3 kali 96. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai HEP Learning Neural Network atau CST HEP, jaringan syaraf Tier 1 atau biasa disingkat ANN, Artificial Neural Network. Nah, uh, sebenarnya untuk paling awal dulu kita kita perlu tahu neural network itu apa dulu, atau CST, jaringan syaraf tiruan. Nah, CST ini merupakan salah satu metode yang ada uh, pada computer science, atau teknologi yang saat ini digunakan menyerupai tiruan dari syaraf otak yang ada pada manusia atau makhluk hidup lain. Nah, pada umumnya otak itu terdiri dari neural atau jaringan syaraf yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, pada otak manusia, untuk neural network itu sendiri itu ada banyak. Jadi setiap neural itu akan mengirimkan sinyal-sinyal ke neural-neural yang lain agar dapat berpikir, dapat memproses informasi, dan atau dapat mengingat memori atau yang lain-lainnya. Nah, untuk neural sendiri ada beberapa bagian sebenarnya. Pertama, inti nukleus. Nah, nukleus ini nukleus, setelah itu aksonon, setelah itu marriage seed, swarm cell, axon terminal, node of Renfer, soma, dendrit. Untuk lebih jelasnya sebenarnya mengenai masalah ini dibahas pada neuro neurologis. Jadi kita tidak membahas mengenai biologi, mengenai uh, neural atau jaringan syaraf atau otak. Nah, sedangkan kita meniru cara kerja neural tersebut untuk diterapkan pada komputer science. Nah, tujuannya ini untuk dapat diimplementasikan untuk mengatasi problem-problem yang ada pada komputer, misalnya seperti forecast atau perhitungan, uh, atau seperti linear regression, classification, dan lain-lainnya. Atau ini sering digunakan pada artificial intelligence, lebih tepatnya untuk deep learning. Deep learning adalah materi submateri yang lebih mendalam pada artificial intelligence yang membahas mengenai bagaimana neural network ini dapat menghasilkan data yang baru dari informasi yang diinput atau memproses data yang diinput. Nah, sebenarnya bagian utama dari neural network itu cuma ada tiga sebenarnya: input, hidden, output. Namun atau dalam kita bisa gambarkan rumus matematikanya juga, seperti input kita lambangkan X, nanti output kita lambangkan Y. Untuk hidden kita pakai function F. Nah, untuk hiddennya ini berbagai macam. Ada nanti ada bias, ada activation, ada weight juga, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, sebenarnya untuk tipe-tipe neural network itu ada banyak. Ada RNN, CNN, convolution neural network, RNN recursion neural network. Untuk materi-materi itu sebenarnya bisa akan dibahas pada materi yang lainnya atau berikutnya, karena kita hanya fokus pada uh, penerapan empat empat tipe neural network. Sebenarnya lebih tepatnya di empat algoritma pertama yang dibuat dari mengikuti neural network ini pada jaringan otak. Nah, untuk keempatnya itu ada HEP ini, HEP
neural network hub. Habis itu bisa kita lihat di soalnya yang ada sebelumnya. Ini untuk dokumentasinya sudah saya tuliskan pada pada dokumen. Nah, selain hub ada Hopfield. Hopfield ini adalah algoritma neural network yang menerapkan fungsi-fungsi dasar dari neural network hub. Namun ada penambahan parameter yang lain. Saya sedikit lupa tersebut. Hamming dan Cohen berbeda. Nah, kita juga diwajib. Nah, saja. Nah, sebenarnya untuk komponen utama dari yang tadi input, output dan hidden, ini kita bisa klasifikasikan lagi. Sebenarnya ini bagian dasar dari hidden layer yang ada pada neural network. Nah, hidden layer neural network itu kita ambil dengan menggunakan tipe algoritma neural network yang paling awal, yaitu kita menggunakan HEP. Nah, ini berikut tampilan dari hidden layer di algoritma HEP learning neural network. Nah, bisa dilihat sebenarnya untuk biasnya ini tidak ada pada bagian HEP. Nanti bisa ini ada pada parameter algoritma neural network yang lain. Namun untuk HEP sendiri, algoritma HEP sendiri itu ada misalnya ini input, weight, setelah itu function yang ada pada neural network tersebut, setelah itu activation function dan output. Nah, pada dasarnya neural network HEP itu prosesnya seperti ini, namun tidak ada bias. Ini saya ambil dari tipe yang lain. Nah, input, web, habis itu function, lalu output. Nah, gimana sih? Nah, ini sih untuk komponen-komponen yang menyusun neural network itu ada 4 sebenarnya. Pertama neuron, yaitu functionnya, habis itu weight, setiap pemrosesan pasti akan mempunyai nilai weight tersendiri. Habis itu bias untuk menggeser output dari neuron agar hasilnya nanti bisa lebih tepat lagi, prediksinya lebih tepat. Habis itu activation function biasa digunakan di sigmoid, ReLU, dan lain-lain. Nah, dalam neural network itu sendiri fungsinya digunakan untuk merubah nilai antara output dan weight sehingga nanti menghasilkan nilai output yang sesuai dengan prediksi output yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, contohnya ini. Weight itu komponen komponen dasar penyusun pada neural network yang memiliki fungsi mengontrol seberapa besar pengaruh suatu input terhadap output neuron. Nah, untuk rumusnya sebenarnya bisa untuk rumus matematikanya sebenarnya kita bisa cari di internet, tapi ini saya bahas sendiri. Nah, untuk rumusnya sebenarnya untuk menghitung weight dari input dan output kita perlu menambahkan learning rate, nilai input dan nilai output. Nah, ini pun untuk penerapannya pada implementasinya langsung kita perlu tahu basic dasar rumus matematika neural network agar waktu implementasi kita dapat memahami kode apa yang kita proses atau kita buat. Nah, sebenarnya untuk fungsi-fungsi dasarnya sih hampir sama seperti tabel yang saya tambahkan seperti ini sih. Misalnya input -1 dengan target -1, nanti ada rumus function matematikanya tersendiri. Nah, sebenarnya untuk cara kerjanya Rose Learning Neural Network itu sendiri sebenarnya cukup simpel. Nah, pertama
pertama waktu pemrosesan nanti akan menambahkan web secara acak. Nah, penyusun web secara acak, setelah itu kita tambahkan input, kita tambahkan output. Nah, untuk penambahan weight ini kita bisa set randomly. Jadi nanti bakal nilai weightnya itu bakal berubah-ubah, akan menyesuaikan dengan output yang akan muncul. Nah, setelah itu activation fungsi perhitungan output. Nah, setelah itu kita baru buat processingnya. Setelah kita tambahkan setelah kita set weightnya dengan randomize, habis itu kita set input, habis itu kita set output. Nah, habis itu kita buat function untuk neural networknya itu. Nah, functionnya tergantung nanti kita bisa praktekkan juga nanti. Nah, setelah berjalan nanti kita bakal set juga untuk perhitungannya, input dan outputnya. Nah, kalau misalnya hasil dari weight dan inputnya tidak sesuai dengan output, maka weight tersebut akan disesuaikan atau disetel ulang. Untuk nilainya itu randomized, jadi akan menyesuaikan terus menerus sampai ketemu hasilnya dengan output yang sama. Nah, ini seperti yang tadi rumusnya. Untuk perhitungannya, misalnya kita kasih inisiasi bednya 0,1 atau randomize yang lain nanti. Nah, kita cari outputnya, kita lambangkan YJ ini, activation neuron YJ sama dengan berarti outputnya sama dengan function dari input mathematically dari penjumlahan weight dan input. Jadi nanti penggabungan input dan weight akan digunakan sebagai function untuk mencari outputnya. Nah, ini pembaruan weight akan terus berulang sampai ketemu dengan weight atau bobot yang sesuai. Nah, untuk implementasinya sudah saya set seperti ini. Sudah saya buat pada Google Collaboration seperti ini. Pertama kita untuk adanya sudah saya input juga di dokumen. Nah, untuk kode pertama input numpy sama np, kita gunakan Python. Nah, setelah di input lalu kita buat class untuk function neural network learningnya. Pertama, inisial awalnya kita perlu nambahkan self, input size, output size, learning rate. Nah, learning rate-nya ini kita set 0,1. Setelah itu kita setting weight-nya, bobot atau value nilai untuk penambahan inputnya. Nah, ini kita set random untuk input size sama output size. Ini dari input size dan output size. Nah, setelah itu kita self-learning, kita tambahkan kode self-learning rate sesuai dengan learning rate yang kita set sebelumnya. Nah, input outputnya kita tambahin di sini. Untuk setelah ini sudah selesai, input size, output size-nya kita set nanti di sini, kita tambahkan. Nah, kita buat function lagi, functionnya untuk training. Kita tambahkan self input dan output. Kita tambahkan loop untuk inputnya. Untuk range itu apa ya, lupa. Tambahkan range-nya antara input ini sesuai dengan range nya, dan output dengan sesuai dengan range inputnya juga. Setelah itu tambahkan save weight yang sudah di set tadi.
kita tambahkan ke self learning rate dikali dengan digabungkan dengan NB outer input outputnya. Nah, habis itu kita tambahkan function predictnya juga, input vector ini. Untuk keterangannya sudah saya jelaskan juga di sini, nanti bisa di review selanjutnya. Nah, setelah kita tambahkan function-function yang digunakan untuk membuat neural network deep learning algoritma tadi, kita tambahkan, kita define input dan outputnya. Misalnya gini, inputnya kita cari inputnya 1.0, 0.1, 11, 00. Nah, kekurangannya dari penggunaan deep learning ini, kalau saya cek itu masih masalahnya hanya bisa membaca bytes saja, jadi 1010. Nah, untuk penerapan lebih lanjutnya untuk algoritma terbarunya, berhubung ini kan ditemukan atau dibuat pada tahun 50-an atau 49 gitu oleh siapa gitu, maka algoritma ini ketinggalan zaman sebenarnya. Nah, namun ada penerapan atau upgrade version dari algoritma ini ya. Untuk kalau saya cek untuk penerapan sekarang itu digunakan oleh algoritma recursion neural network. Nah, recursion neural network itu memakai prinsip-prinsip dasar dari deep learning, deep algoritma ini. Nah, fungsi dasarnya apa? Fungsi dasarnya weight itu tadi. Nah, recursion neural network itu biasanya digunakan untuk LLP, NLP, natural language processing, untuk voice generation, generating. Seperti itu, untuk klasifikasi juga, untuk image classification dan lain-lain. Nah, kita tambahkan input harus berupa bit atau bilangan biner. Input dan output sama array. Nah, setelah itu kita setup untuk function happy learningnya, happy network dengan input size-nya ini input size-nya 1010. Nah, lalu kita testing, kita coba training pada neural deep learning neural network-nya. Setelah itu kita coba tes inputnya, array-nya 10 yang ada di sini. Nah, ini mendeteksi ini apakah nilai ini valid apa enggak gitu. Nah, nanti dipredik tes input ini nambahin inputnya. Habis itu kita eksekusi predict outputnya dengan menggunakan network predict yang sudah di setup sebelumnya di sini dengan function predict tes input nilainya ini, dan kita coba print dengan hasilnya tes input predict output. Nah, seperti ini. Nah, kalau gimana sih kalau misalnya input tesnya kita rubah jadi 2 atau 10 atau terserah gitu, kita coba hasilnya tidak valid. Nah, kalau gimana sih kalau nilainya kita coba samain 0 deh, gimana hasilnya? Oke, hasilnya sesuai, ini valid. Oke, jadi begini, kalau misalnya prediknya di bawah 1 itu berarti kemungkinan besar prediksinya itu valid. Nah, sedangkan kalau misalnya yang diprediksi lebih dari nilai 1, value 1, hasilnya bakal invalid. Nah, seperti ini tidak ditemukan inputnya, predict output for inputnya berhubung tidak ditemukan, makanya value predictnya lebih tinggi dari 1. Nah, untuk penjelasan saya mengenai deep learning neural network cukup sekian. Nah, untuk pembahasan yang lain sebenarnya saya bisa bahas, tapi berhubung dengan kebutuhannya hanya menjelaskan untuk satu
algoritma saja, maka saya memilih deep learning. Yang merupakan dasar dari berkembangnya metode neural network. Oke, dari saya cukup sekian. Jika penjelasan saya kurang jelas atau penjelasan saya berantakan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.